Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini saya akan membahas materi lanjutan berkaitan dengan jajar genjang ya. Jadi pada video sebelumnya kita sudah membuktikan sampai dalil 39 ya. Nah, sekarang kita akan bahas mulai dari dalil 40 ya. Silakan disimak dengan baik. Dalil 40 berbunyi jika sisi-sisi yang berhadapan dari suatu segi empat adalah kongruen, maka segi empat itu adalah sejajar ya. Jadi dalil ini digunakan untuk membuktikan bahwa segi empat itu merupakan jajar genjang jika diketahui sisi-sisi yang berhadapannya kongruen gitu. Itu isi dalil 40 ya. Pembuktiannya saya kira sudah ada di buku ya, silakan dipahami dengan baik. Kemudian kita lihat dalil berikutnya, dalil 41. Jika diagonal segi empat saling membagi dua, maka segi empat itu jajar genjang. Nah, jadi ini juga cara membuktikan bahwa segi empat itu jajar genjang, yaitu kita bisa tahu dari diagonal yang saling membagi dua ya. Nah, ini dalil 41. Sebetulnya dalil 41 ini kebalikan dari dalil 36 ya. Kalau dalil 36 ini diketahui jajar genjang ya, kemudian disimpulkan bahwa diagonal segi empatnya saling membagi dua. Nah, kemudian dalil 40 juga ini merupakan kebalikan dari dalil 34 ya. Dalil 34. Oke, kita coba buktikan dalil 41 ya, karena memang di buku juga tidak ada pembuktiannya. Oke. Bukti ya. Kita tulis dulu, ini ada dua kolom seperti biasa ya. Pernyataan, ini alasan ya. Oke, yang pertama kita mulai dari yang diketahui ya, bahwa AC ini bisektor BD ya. Kita tulis dulu bahwa AC bisektor BD ya, ini diketahui. Yang nomor 2, kita langsung selesaikan dulu satu-satu ya. Karena AC ini bisektor BD ya, bisektor BD berarti E merupakan titik tengah BD gitu ya. E titik tengah BD ya, ini berarti menggunakan definisi titik tengah ya. Kemudian nomor 3 ya. Nomor 3, karena E titik tengah BD berarti BE itu kongruen dengan ED ya. Definisi titik tengah ya. Titik tengah. Oke, yang nomor 2 bukan definisi titik tengah ini ya. Harusnya definisi bisektor ya, definisi bisektor luas garis ya. Oke. Kemudian nomor 4. Nomor 4 diketahui yang lain, BD itu bisektor AC ya. BD itu bisektor garis AC. Jadi kalau BD bisektor AC berarti yang ini kongruen ya. Oke, dengan cara yang sama berarti kita bisa mengatakan bahwa E titik tengah AC ya. Oke, berarti ini alasannya ini diketahui ya. Ketahui ini alasannya sama
dengan nomor 2 ya, nomor 2. Kemudian nomor 6, karena E titik tengah AC maka AE kongruen EC ya, maka AE kongruen EC ya, berarti ini sama dengan nomor 3 ya. Nomor 7, sudut AED ya, sudut AED, lihat sudut AED itu kongruen dengan sudut BEC. Kenapa AED kongruen dengan BEC? Karena ini sudut bertolak belakang, berarti menggunakan dalil 7 ya. Nomor 8, sudut AEB ya, kongruen dengan sudut CED. CED ini juga sama, menggunakan dalil 7 karena dua sudut bertolak belakang. Nomor 9, kita bisa mengatakan segitiga AED ya, segitiga AED itu kongruen dengan segitiga BEC ya. BEC ini menggunakan postulat sisi, sudut, sisi ya, postulat sisi, sudut, sisi. Kemudian nomor 10-nya kita bisa mengatakan segitiga, kalau tadi AED berarti sekarang AEB ya, AEB itu kongruen dengan segitiga CED ya, CED sama, menggunakan postulat sisi, sudut, sisi ya. Kemudian nomor 11, kita bisa mengatakan AD ya, itu kongruen dengan BC menggunakan definisi poligon ya, kongruensi. 12, AB kongruen DC ya, AB kongruen DC, berarti yang ini ya, AB kongruen DC ini sama ya, menggunakan definisi poligon kongruensi. Kemudian nomor 13 ya, AB CD merupakan jajar kinjang ya. Kenapa? Ini menggunakan dalil 40 ya. Jika sisi berhadapan dari suatu segi empat adalah kongruen, maka segi empat itu adalah jajar kinjang. Jadi dalil 41 dibuktikan menggunakan dalil 40. Oke ya. Kita masuk ke dalil berikutnya, yaitu dalil 42. Isinya adalah jika segi empat mempunyai sepasang sisi yang sejajar dan kongruen, maka segi empat itu jajar kinjang. Oke, kita langsung saja buktikan ya, di buku ini belum ada. Silakan disimak ya dengan baik. Jika ada yang mau ditanyakan, silakan saja di kolom komentar video ini ya, dan nanti akan saya tanggapi di komentar tersebut. Oke, kita langsung saja buktikan ya. Oke, ini pernyataan, ini alasan. Yang pertama, diketahui bahwa AB ya kongruen CD ya, ini ketahui, berarti yang ini ya, AB kongruen CD. Kemudian diketahui pula bahwa AB itu sejajar dengan CD, ini ketahui. Nomor 3, sudut BAC ya, sudut BAC itu kongruen dengan sudut DCA. Kenapa? BAC berarti ini DCA, ini sudut dalam berseberangan, yaitu dalil
27 ya, dalil 27. Nomor 4. AC kongruen AC ya, AC kongruen AC ini refleksif. Kemudian nomor 5, segitiga ABC itu kongruen dengan segitiga DCA ya. DCA menggunakan postulat sisi, sudut, sisi ya. Oke, sudah memenuhi sisi, sudut, sisi. Oke, nomor 6, karena sudah kongruen segitiganya maka kita bisa mengatakan bahwa AD itu kongruen BC ya. AD kongruen BC karena definisi poligon ya. Kongruensi ya. Nomor 7, kita bisa mengatakan bahwa A, B, C, D merupakan jajar genjang. Ini menggunakan dalil 40 ya. Jadi kalau ada sisi berhadapan dari segi 4 itu kongruen maka itu merupakan jajar genjang. Ini bukti dalil 42. Berikutnya ini merupakan kesimpulan yang berkaitan dengan jajar genjang. Oke, kesimpulan yang pertama, ketika kita ingin membuktikan segi 4 itu merupakan jajar genjang, maka kita bisa menggunakan beberapa alternatif, yaitu ada 4 alternatif. Yang pertama, kita bisa menggunakan definisi ya. Kita bisa menggunakan definisi ya, bahwa jajar genjang itu merupakan sisi-sisi yang berhadapan sejajar ya. Kemudian yang kedua, kita bisa menggunakan dalil 40 ya. Kalau sisi yang berhadapan itu kongruen maka segi 4 itu jajar genjang ya. Kemudian kita juga bisa menggunakan dalil 41 ya, bahwa diagonal-diagonal yang saling berpotongan membagi 2 maka itu merupakan jajar genjang. Kemudian yang keempat, kita bisa gunakan dalil 42 di mana isinya sepasang sisi yang berhadapan sejajar dan kongruen ya. Itu kalau kita ingin membuktikan bahwa segi 4 itu merupakan jajar genjang. Jadi bisa memilih salah satu dari 4 yang tadi, yaitu definisi, dalil 40, dalil 41 dan atau dalil 42. Nah, sekarang jika segi 4 itu merupakan jajar genjang, maka kesimpulan apa yang bisa diambil? Nah, kita bisa menyimpulkan bahwa sisi-sisi yang berhadapan sejajar itu menggunakan definisi. Kemudian kita juga bisa gunakan dalil 34 di mana isinya adalah sisi-sisi yang berhadapan kongruen. Kemudian kita juga bisa gunakan dalil 36 yang berisi diagonal-diagonalnya saling berpotongan bagi 2, atau bisa juga menggunakan dalil 35 yang berisi 2 sudut yang berhadapan kongruen. Nah, itu 4 kemungkinan yang bisa diambil sebagai alternatif untuk membuat kesimpulan jika sudah diketahui bahwa segi 4 itu merupakan jajar genjang. Selanjutnya kita lihat contoh 1 ya. Soalnya seperti ini ya, diketahui ABCD jajar genjang ya, ABCD jajar genjang, AF bisektor sudut BAD. BAD berarti ini membagi sudut ini sama besar ya. Kemudian CE bisektor sudut BCD ya, BCD berarti ini membagi sama besar. Buktikan bahwa AFCE merupakan jajar genjang. Oke, kita langsung saja buktikan ya. Ini pernyataan, ini alasan ya. Oke, yang pertama kita mulai dari yang diketahui bahwa A, B, C, D merupakan jajar
genjang ya. Ini diketahui. Yang kedua, karena ABC dijejar genjang, maka kita bisa membuat kesimpulan bahwa AB itu kongruen CD menggunakan dalil 34, di mana sisi-sisi yang berhadapan dari suatu jejar genjang adalah kongruen. Kemudian nomor 3, kita bisa menyimpulkan bahwa sudut B itu kongruen dengan sudut D. Kenapa? Menggunakan dalil 35, di mana sudut-sudut yang berhadapan dari suatu jejar genjang adalah kongruen. Nomor 4, kita juga bisa menyimpulkan bahwa sudut BAD ya, BAD kongruen dengan sudut BCD. Ini bisa juga menggunakan dalil 35 karena ini sudut yang berhadapan. Kemudian nomor 5, diketahui bahwa AF ya, ini bisektor sudut BAD ya, ini diketahui ya. Ketahui. Kemudian nomor 6, diketahui yang kedua bahwa CE itu merupakan bisektor ya, sudut BCD, sama diketahui ya. Kemudian nomor 7, sudut BAF ya, sudut BAF itu kongruen dengan sudut DCE ya, DCE. BAF mana? BAF berarti ini ya, kongruen dengan sudut DCE, DCE yang ini. Kenapa kongruen? Karena ada postulat yang berbunyi setengah sudut yang kongruen adalah kongruen ya. Setengah sudut yang kongruen adalah kongruen ya, adalah kongruen. Kemudian nomor 8, berarti kita bisa mengatakan bahwa segitiga BAF ya, itu kongruen dengan segitiga DCE ya. Ini menggunakan postulat sudut sisi sudut ya, BAF DCE ya. Oke, 9, karena sudah kongruen maka BF kongruen DE ya. Ini BF kongruen DE, ini definisi poligon kongruensi. Nomor 10, BC kongruen AD ya, BC kongruen AD. Ini BC kongruen AD ini sama dengan nomor 2 ya, berarti menggunakan dalil 34. Kemudian nomor 11, FC berarti ya, FC itu kongruen dengan AE. FC berarti yang ini ya, kongruen dengan AE. Ini menggunakan pengurangan ya, menggunakan sifat pengurangan ya. FC kongruen AE, FC kongruen AE ya, karena diketahui bahwa BC kemudian BF itu kongruen DE, BC kongruen AD, maka dengan pengurangan kita dapat menyimpulkan bahwa FC kongruen AE ya, kongruen AE. Kemudian nomor 12, AF kongruen dengan CE. Ini menggunakan definisi poligon kongruensi ya.
poligon kongruensi ya. Kemudian nomor 13 bahwa AFCE merupakan jajar genjang ya. Kenapa? Menggunakan dalil 40 ya. Dalil 40 itu jika sisi berhadapan suatu segi 4 kongruen, maka segi 4 itu merupakan jajar genjang. Dan di sini sudah diketahui bahwa sisi yang berhadapan itu merupakan kongruen, yaitu tadi ada AF kongruen CE, kemudian AE ya, berarti dari sini AF kongruen CE dari nomor 12, kemudian AE kongruen FC dan nomor 11. Maka bisa disimpulkan AFCE merupakan jajar genjang menggunakan dalil 40. Berikutnya contoh soal yang diambil dari latihan 14 nomor 2 ya. Dilihat gambar seperti ini, ada trapesium sama kaki ABCD, kemudian sudut 1 kongruen sudut 2, buktikan ABED merupakan jajar genjang ya. Kita langsung saja buktinya. Pernyataan ya. Ini alasan. Jadi yang pertama kita bisa menuliskan yang diketahui bahwa ABCD merupakan trapesium ya. Trapesium sama kaki ini diketahui. Kemudian nomor 2, karena ABCD trapesium sama kaki berarti AB ini kongruen dengan CD ya. Dengan CD ini definisi trapesium ya. Sama kaki, dimana kaki-kakinya yang berhadapan itu kongruen, berarti ini kongruen dengan ini ya. Kemudian nomor 3 diketahui lagi sudut 1 kongruen dengan sudut 2, ini diketahui. Nomor 4 sudut B ya, sudut B ini kongruen dengan sudut 2. Kenapa? Karena menggunakan dalil 439. Kemudian nomor 5 bahwa AD itu sejajar dengan BC. Kenapa? Karena menggunakan definisi trapesium ya. Definisi trapesium yaitu memiliki segi 4 yang memiliki sepasang sisi yang sejajar. Sepasang itu maksudnya yang ini, berarti AD sejajar BC. Nomor 6 sudut B kongruen dengan sudut 1. Kenapa? Menggunakan transitif ya. Dari berapa? Dari 3 dan 4. Di 3 sudut 1 kongruen sudut 2, di 4 sudut 2 kongruen sudut B, maka kesimpulannya sudut B kongruen sudut 1 menggunakan transitif. Nomor 7 AB sejajar dengan DE. Kenapa? Menggunakan dalil 24 ya. AB sejajar dengan DE menggunakan dalil 24. Ada yang masih ingat dalil 24? Dalil 24 itu jika dua garis dipotong oleh terang kosa sedemikian sehingga sudut ada kongruen, maka kedua garis itu sejajar ya. Kemudian nomor 8 ya, kita bisa menyimpulkan bahwa A B E D itu merupakan jajar genjang ya. Alasannya apa? Menggunakan definisi jajar genjang ya, karena tadi AB sudah sejajar dengan DE ya, maka kita bisa gunakan definisi untuk membuktikan bahwa ABED jajar genjang.
Itulah pembahasan pada latihan 14